Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan materi tentang penilaian kinerja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini, kami akan membahas tentang penilaian kinerja, di mana yang akan kami sampaikan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi kinerja yang dibimbing oleh Bapak Dr. M. Subandowo dan Bapak Dr. Hari Karyono, MPD. Adapun tugas ini kami disusun oleh 3 orang. Yang pertama, Bu Hatiningsih, nanti yang bertugas untuk menyampaikan materi. Yang kedua, Ibu Heni Kurniasari yang bertugas sebagai operator slide, mengatur slide yang akan Bu Harti bacakan ataupun sampaikan nanti. Yang ketiga, saya sendiri Pujianto Hariwibowo yang bertugas sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu akan disampaikan tentang materi penilaian kinerja yang dalam hal ini Bu Harti sebagai yang sudah bertugas sebagai penyampaian materi penilaian kerja. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami berikan kepada beliau. Mari Bu Harti. Terima kasih Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 untuk menyampaikan penilaian kinerja. Untuk penilaian kinerja, yang pertama pengertian. Yang kedua, tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Yang ketiga, jenis-jenis metode penilaian. 4. Metode kinerja berorientasi masa lalu. Yang kelima, metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Yang keenam, permasalahan penilaian kinerja. 1. Pengertian. Menurut Dassler 2015, penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Menurut Sastro Hadiwiryo 2002, penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen penilaian untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun. Next. Tujuan dan manfaat penilaian kerja. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, keputusan penempatan. Keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, penyimpangan proses staffing. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasional. Yang kedelapan, kesalahan-kesalahan
dan seterusnya. Yang ke-9, kesempatan kerja yang adil. Next. 3. Jenis metode penilaian. Terdiri dari yang pertama, metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu. Yang kedua, metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Next. Keempat, metode kinerja berorientasi masa lalu. Yang pertama, skala peringkat atau rating scale. Yang kedua, daftar pertanyaan. Yang ketiga, metode dengan pilihan terarah. 4. Metode peristiwa kritis. 5. Metode catatan prestasi. 6. Skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku. 7. Metode peninjauan dan seterusnya. Yang 8. Tes dan observasi dan seterusnya. Next. Yang kelima, tujuan penilaian kinerja berorientasi masa depan. Terdiri dari yang pertama, penilaian diri sendiri. Yang kedua, manajemen berdasarkan sasaran. Yang ketiga, implikasi penilaian kinerja individu dengan pendekatan MBO. Yang keempat, penilaian dengan psikolog. Yang kelima, pusat penilaian. Next. Selanjutnya, permasalahan penilaian kinerja. Terdiri dari bias penilai, halo effect, central tendency, leniency atau kelunaan, strictness, keketatan, recency. Next. Dan contoh alur penilaian kinerja guru. Dan seterusnya. Next. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikian paparan dari kelompok 3 tentang penilaian kinerja. Kami atas nama kelompok 3, saya Pujianto Hari, Bu Heni, Ibu Harti, mohon maaf mungkin ada presentasi yang kurang memuaskan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian presentasi ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.